Mari kita lihat fakta di lapangan. Kenaikan harga beras didorong oleh siapa nih? Ayo. Kenaikan harga beras didorong oleh beberapa faktor nih, mulai dari dampak El Nino yang menunda masa tanam dan panen hingga kenaikan biaya produksi seperti harga pupuk dan bibitnya suka pada mahal tuh. Nah, dalam rantai distribusi yang panjang ini ada beberapa pihak nih yang terlibat. Ada petani beradanya di hulu tuh, di bagian atas tuh, terus turun ke penggilingan, terus ke pedagang besar, pedagang eceran, baru ke konsumen, yaitu kamu yang suka makan nasi. Hingga sampai ke kita sebagai konsumen kan. Terus logikanya kalau harga jual naik, semua untungnya besar dong. Si petani harusnya untungnya besar dong. Ternyata tidak sesederhana itu tahu. Ayo. Oke, kita bedah ya. Petani yang berada di garis depan justru seringkali tidak menikmati kenaikan harganya loh. Nah, faktanya kenaikan harga beras di tingkat konsumen jauh lebih tinggi kan dibandingkan kenaikan harga gabah di tingkat petani. Mengapa? Kenapa mereka harus menanggung kenaikan biaya produksi yang tinggi? Jadi produksinya tinggi nih si petani, banyak yang buntung, bahkan tipis, bahkan imbas karena ya tekanan modal. Sekarang kita beralih ke pihak yang konon katanya paling diuntungkan, pedagang besar atau makelar besar. Berdasarkan data dari lembaga Indef, margin keuntungan terbesar justru dinikmati di lingkungan distribusi loh. Distribusi ini fakta lapangan, mereka sering mengambil keuntungan yang sangat besar. Margin per kilonya aja naik signifikan saat terjadi kelangkaan atau gejolak harga. Wih, keren kan? Nah, mereka memiliki modal yang besar, akses ke penggilingan, dan kemampuan menahan stok. Gitu. Jadi beberapa pihak menyebabkan atau penamaan mereka itu sering disebut mafia beras yang menaikkan stok dan harga di luar batasan harga eceran tertinggi atau head harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu sebetulnya ngasih ada harganya, dia ngasih standar atau head tadi. Bahkan pemerintah itu sering menyalurkan bantuan sosial melalui bulog, bantuan sosial beras melalui bulog. Tujuannya adalah meredam gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat, terutama yang kurang mampu nih. Namun fakta di lapangan tuh harganya seringkali di atas head yang pemerintah tentukan. Bahkan beberapa wilayah itu disparitas namanya, disparitas harga sangat tinggi. Ini menunjukkan anomali di tata niaga besar kita, beras kita. Ya, gitulah pokoknya. Jadi jawabannya itu sudah cukup jelas tahu kenaikan harga beras saat ini sebagian besar menguntungkan para pedagang besar atau pihak-pihak yang bermain di rantai distribusi. Sementara itu, petani dan konsumen kecil justru menjaga pihak yang paling dirugikan. Kok menjaga? Menjadi pihak yang paling dirugikan tahu. Solusinya gimana sih? Nah, solusinya perlu tata niaga yang lebih transparan dan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi. Bagaimana menurut kalian? Ayo. Terus komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe video analisa ekonomi lainnya. Sampai jumpa. Thank you.